Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, anak kelas 5A dan kelas 5B. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Belajar agama Islam bersama Pak Mukhlis. Anak-anak semuanya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan bersama-sama, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Aku ridha Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku, karuniakanlah kefahaman padaku, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pagi hari ini, anak-anak kita akan belajar tentang ikhlas beramal dan bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ikhlas beramal. Baik, kita belajar ikhlas ya dalam beramal. Pak Guru berpesan supaya anak-anak mempelajari video pembelajaran ini dengan baik-baik, mendengarkan, kemudian apabila ada hal-hal yang tidak difahami silakan bertanya kepada Pak Guru. Kemudian apabila ada diminta untuk bikin video atau mengerjakan tugas, silakan dikerjakan juga dengan sebaik-baiknya. Anak-anak semuanya, apakah yang dimaksud dengan sikap ikhlas? Ya, ikhlas itu bermainnya dalam hati. Oke, jadi ini satu hal yang bisa kita latih nantinya. Nah, anak-anak semuanya, manusia, kita termasuk manusia ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Allah dalam Al-Quran itu sudah menyatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beribadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ibadah? Ibadah adalah segala perkataan segala perkataan ataupun perbuatan yang ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itulah disebut dengan ikhlas. Jadi kalau misalnya kita sholat betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan kita. Berpuasa itu karena Allah yang memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa. Oke, dan kita mengerjakannya hanya juga untuk Allah semata. Baik. Ikhlas artinya bersih ataupun murni. Maksudnya adalah niat ibadah yang dilakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita menginginkan misalnya sholat agar dilihat oleh teman-teman bahwa kita alim. Tidak, tetapi memang kita melaksanakan sholat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan kita. Oleh karena itu, orang yang ikhlas akan selalu meniatkan semua amal ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, lawan daripada ikhlas itu apa? Ada yang tahu? Jadi kalau hati kita ikhlas, ada lagi yang lainnya, lawannya daripada ikhlas tersebut, yaitu riya. Riya itu seperti apa? Riya itu adalah kita memperlihatkan apa amalan-amalan atau ibadah kita agar ibadah tersebut mendapatkan pujian dari orang lain, mendapatkan imbalan daripada orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ingin manusia yang lain memuji kita. Itu namanya riya. Oke? Misalnya sholat. Kita sholat 5 kali sehari
pergi ke masjid, tetapi niatnya bukan ada niat yang lain selain untuk sholat, yaitu agar disebut sebagai orang yang rajin sholat. Siapa yang kita harapkan? Itu orang-orang lain di sekitar kita menyebutkan kita sebagai orang yang rajin sholat. Niatnya sudah salah, ya, niatnya sudah bergeser. Padahal sholat itu adalah perintah Allah. Kemudian mengerjakan puasa. Misalnya anak-anak masih kelas 5, nanti mengharap ketika puasa Ramadan, kalau puasa 1 hari minta uang sama orang tua karena melaksanakan puasa akhirnya minta uang. Tidak, itu masih belum dikatakan ikhlas. Tapi kalau berpuasa memang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dijanjii oleh orang tua untuk mendapatkan uang, nah maka kalau tidak mengharapkan apapun, kita hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan ikhlas. Oke. Nah, yang paling sering itu adalah ketika kita bersedekah. Kita bersedekah, kemudian kita ingin nama kita disebut, bahwa si A misalnya bersedekah kepada orang lain, bersedekah ke rumah yatim piatu. Dan kemudian kita maunya dikenal bahwa kita adalah orang yang dermawan. Nah, itu niatnya salah, niatnya tidak ikhlas. Oke? Maka kita harus bisa mengembalikan, kita harus melatih keikhlasan ini agar betul-betul mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, semua perbuatan dengan niat riya tidak akan mendapatkan ridho Allah. Orang tersebut hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya ingin dipuji, maka dia akan mendapatkan pujian, tapi pahalanya dia tidak mendapatkan. Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan memberikan pahala, ya, karena orang tersebut tidak beribadah dengan ikhlas. Maka ikhlas adalah kunci kita umat Islam untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, apakah ridho Allah Subhanahu wa taala? Ridho artinya kerelaan. Ridho Allah berarti kerelaan Allah terhadap hambanya. Apabila mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, niscaya segala keperluannya, segala keperluan makhluknya, kita sebagai makhluk ini akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ibadahnya hanya semata untuk Allah. Jadi kalau kita beribadah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, insya Allah keperluan kita, mau baik untuk kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat, insya Allah akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita mendapatkan ridha Allah, juga Allah akan melindungi kita dari segala musibah karena keikhlasan yang kita miliki. Apabila kita berdoa, Allah kabulkan. Kemudian apabila kita tersesat, misalnya berbuat maksiat di jalan Allah, nanti Allah akan tunjukkan, ya, Allah akan tunjukkan jalan yang benar. Dan segala urusan kita yang ada di dunia insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ridha dengan apa yang kita lakukan. Allah ridha dengan amal ibadah kita. Artinya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi, apabila kita beribadah ikhlas karena Allah, masih banyak lagi nikmat-nikmat yang dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita terima. Tapi syaratnya harus satu, yaitu ikhlas. Jangan minta jangan minta dipuji oleh orang lain. Jadi amal ibadah itu, amal kebaikan sebaiknya itu disimpan. Maksudnya tidak boleh ada orang yang tahu. Misalnya bersedekah, tidak perlu ada orang yang tahu, cukup kita yang tahu, dan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin dipuji karena kita bersedekah. Oke, kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak semuanya, bagaimana caranya kita membiasakan diri bersikap ikhlas? Yang pertama, kita menetapkan niat dulu. Tentukan niat kita ini mau apa. Kalau kita niatnya ingin dipuji oleh orang lain, maka kita disebut riya. Tapi kalau kita menyembunyikan amal ibadah kita, maksudnya itu orang lain nggak boleh tahu bahwa kita beribadah kepada Allah, seperti puasa. Kita puasa tidak perlu ngomong, aku puasa loh hari ini, nggak usah. Ya, tidak perlu disebut begitu. Cukup kita yang tahu dan kita niat semoga Allah menerima puasa kita. Jadi kita tetapkan dulu bersedekah.
Kalau kita bersedekah memberi hadiah kepada orang lain, jangan minta untuk dipuji bahwa si A ini orangnya dermawan. Tidak, bukan begitu. Itu namanya juga ria. Kalau sudah ria, kalau orang tidak memuji, maka akan sakit hati. Tapi kalau ikhlas, tidak perlu ada orang yang tahu, kita tetap melakukan amal ibadah yang baik. Kemudian mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Apabila sholat, kita betul-betul sholat. Tidak main-main ya. Kalau main-main, maka sholat pahalanya juga main-main. Artinya tidak akan mendapatkan pahala. Kemudian kalau disuruh oleh orang tua, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena ini akan berdampak pada kehidupan kita nantinya setelah dewasa. Nah, anak-anak juga tidak mengharap imbalan dari orang lain. Jadi apabila kita seperti tadi puasa, tidak perlu meminta kepada orang tua untuk diberikan hadiah. Kemudian apabila kita membantu orang tua, membantu tetangga, tidak perlu mengharapkan pujian, tidak perlu mengharapkan orang juga memberi kita. Tidak, kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menyukai orang-orang yang saling tolong-menolong dalam perbuatan kebaikan. Nah, yang terakhir, kita membiasakan sikap ikhlas ini dengan bersikap jujur. Selalu melakukan dengan jujur. Apabila kita salah, kita akui bahwa kita salah, kita ikhlas. Kemudian apabila kita bekerja, kita juga jujur. Selain bersungguh-sungguh, juga harus jujur. Insya Allah dengan kejujuran hidup kita akan tenang. Baik, anak-anak semuanya, itu adalah akhir daripada penjelasan sikap ikhlas pada hari ini. Semoga anak-anak nanti bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling penting salah satunya adalah ikhlas. Ikhlas dalam sholat, beramal, ibadah. Di sholat, kerjakan sebaik-baiknya, insya Allah sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tugas yang pertama anak-anak semuanya, silakan scan QR code pada halaman 118 untuk menonton video tentang sikap ikhlas. Di buku paket ya, ada buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, halaman 118. Itu ada video tentang sikap ikhlas, ditonton ya. Kemudian tugas yang kedua, bacalah buku paket Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti halaman 118 dan 119 tentang sikap ikhlas tersebut. Siapa tahu ada yang missing daripada, ada yang Bapak terlewat dalam menjelaskannya. Baik, kemudian ini dia yang paling penting adalah anak-anak sebagai bukti bahwa kamu sudah menonton video tersebut dan membaca buku paketnya. Jadi Bapak minta anak-anak untuk mengirimkan foto pada saat kamu sedang membaca buku dan foto pada saat kamu sedang menonton video. Oke? Kirimkan ke Pak Guru. Jadi ada 2 foto nanti ya, foto saat membaca buku agama ya, kemudian foto pada saat sedang menonton video. Baik, itu aja tugasnya, gampang kok. Nah, anak-anak sekalian silakan jaga kesehatan, kita masing-masing harus jaga diri masing-masing ya. Bisa dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, itu harus, apalagi sebelum makan. Itu wajib, atau datang dari luar harus pakai itu. Kalau nggak ada sabun, minimal pakai hand sanitizer. Pakai masker, jaga jarak sama orang lain, hindari kerumunan, makan bergizi, buah dan sayur, istirahat yang cukup, berpikir positif dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Mari kita kembali mengangkat tangan agar Allah mengabulkan doa kita. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran agar kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami keburukan agar kami dapat menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Bapak mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.